Gadis desa ini dipaksa menikah dengan CEO lumpuh demi keluar dari kemiskinan. Keluarga suami menghinanya, menyebutnya pengantin titipan. Semua mengira sang CEO tak berdaya. Sampai suatu hari, ia bangkit dan berkata, "Siapapun yang menyentuh istriku, akan kuhancurkan." Inilah kisah cinta paling berbahaya di keluarga elit. Riana tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu kalimat yang diucapkan ayahnya sore itu. "Besok kamu dilamar. Kamu harus siap." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa jeda, tanpa peringatan, seperti palu yang menghantam dadanya berkali-kali. Riana yang sedang duduk di lantai rumah kayu mereka, memisahkan biji jagung dari tongkolnya, terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Nafasnya tertahan, lalu bergetar. "Ayah bilang apa?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Ibunya yang duduk di sudut ruangan hanya menunduk. Mata perempuan itu merah, sembab, seolah sejak pagi sudah menangis tanpa suara. Pemandangan itu membuat jantung Riana semakin sesak. "Kamu dengar sendiri," jawab ayahnya datar. "Ini sudah keputusan." Riana bangkit berdiri. Kakinya terasa lemas, tapi ia memaksa menatap wajah ayahnya. Wajah keras yang selama ini ia hormati, kini terasa asing. "Aku belum siap menikah, Yah. Aku baru 21 tahun, aku..." "Cukup," bentak ayahnya keras. Dinding rumah kayu itu seakan ikut bergetar. "Kamu pikir ayah ini senang menjual anak sendiri? Kamu pikir hidup kita ini mudah?" Air mata Riana jatuh. 1, 2. Tak terbendung lagi. "Ayah tahu siapa dia?" Riana bertanya dengan suara pecah. "Kenapa harus aku? Kenapa harus sekarang?" Ayahnya menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya dengan kasar. "Dia orang besar. CEO. Hartanya cukup buat mengangkat hidup keluarga kita. Kamu cuma perlu jadi istrinya." Kata orang, dia cacat. Suara Riana semakin kecil. Katanya dia pakai kursi roda. "Hening." Ibunya akhirnya bersuara dengan nada gemetar penuh luka. "Nak, ibu mohon, terimalah. Ini satu-satunya jalan." Kalimat itu seperti pisau. Menusuk perlahan. Dalam. Riana tertawa kecil, getir. "Jadi aku ditukar dengan jalan keluar dari kemiskinan?" tanyanya, setengah tidak percaya. Tak ada jawaban. Malam itu, Riana menangis sendirian di kamar kecilnya. Dinding bambu yang tipis tak mampu menahan isaknya. Ia memeluk lutut, menatap langit-langit gelap, bertanya pada Tuhan, kesalahan apa yang telah ia perbuat. Ia tidak mencintai pria itu. Bahkan belum pernah bertemu. Tapi esok, hidupnya akan diikat selamanya. Pagi hari pernikahan datang terlalu cepat. Riana duduk di depan cermin kecil yang sudah retak di sudutnya. Wajahnya dirias sederhana. Cantik, tapi matanya kosong. Bibirnya tersenyum tipis hanya demi memenuhi keinginan orang-orang di sekitarnya. "Pengantinnya cantik sekali," bisik tetangga. Riana ingin tertawa. Cantik untuk siapa? Mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah. Tidak pernah ada mobil semewah itu memasuki desa mereka. Orang-orang berkerumun. Bisik-bisik bermunculan. Katanya orang kota.
katanya orang kaya raya. Kasihannya, masih muda. Riana menunduk ketika pintu mobil dibuka. Untuk pertama kalinya, ia melihat calon suaminya. Pria itu duduk di kursi roda. Tubuhnya tegap. Wajahnya tampan dengan rahang tegas dan sorot mata tajam yang membuat siapapun enggan menatap terlalu lama. Setelan jas hitam membungkusnya sempurna. Tidak ada kesan lemah. Tidak ada kesan kasihan. Namun, dingin. Sangat dingin. Tatapan pria itu berhenti pada Riana. Lama. Seolah menilai. Seolah membaca. Seolah memutuskan sesuatu yang bahkan Riana tidak pahami. Inilah Adrian Wiratama. CEO yang disebut-sebut cacat. Pria yang kini akan menjadi suaminya. Prosesi berlangsung cepat. Terlalu cepat untuk hati Riana yang belum siap. Ijab kabul terucap lantang. Satu tarikan nafas. Satu kalimat sakral. Selesai. Riana resmi menjadi istri seseorang yang tidak ia kenal. Saat cincin melingkar di jarinya, tangannya dingin. Bukan karena emas, tapi karena rasa takut yang merayap. Adrian tidak tersenyum. Tidak juga menatapnya dengan lembut. Ia hanya mengangguk singkat, seolah pernikahan ini hanyalah formalitas. Mobil kembali melaju. Meninggalkan desa. Meninggalkan hidup lama Riana. Semakin jauh, semakin tak terlihat. Riana menatap jalan dari balik kaca. Air mata jatuh tanpa suara. Rumah besar itu menjulang angkuh. Gerbang tinggi. Lampu-lampu terang. Pelayan berseragam rapi berdiri berjajar. Dunia yang benar-benar asing bagi Riana. Ia turun dari mobil dengan langkah ragu. Tangannya refleks mencari pegangan, namun yang ia pegang justru udara kosong. Adrian tidak menawarkan bantuan. Malam pertama mereka terasa seperti kesalahan yang terlalu mahal. Kamar pengantin itu luas. Terlalu luas untuk dua orang asing. Riana berdiri kikuk di dekat pintu. Adrian masuk dengan kursi rodanya, lalu menutup pintu perlahan. Klik. Sunyi. Riana menunduk, tangannya saling menggenggam. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tidak tahu harus bersikap bagaimana. Adrian menghentikan kursi rodanya tepat di depannya. Duduk, katanya singkat. Nada suaranya datar. Tanpa emosi. Riana menurut. Duduk di tepi ranjang, punggungnya tegang. Nafasnya pendek-pendek. Adrian menatapnya lama. Terlalu lama. Kita tidak menikah karena cinta, katanya akhirnya. Riana mengangguk pelan. Aku tahu. Dan jangan berharap aku akan menjadi suami romantis, lanjutnya dingin. Pernikahan ini adalah kesepakatan. Hati Riana mencelos, tapi ia berusaha kuat. Baik. Adrian mendekat sedikit, suaranya menurun, namun justru terasa mengancam. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, katanya perlahan, tajam menusuk telinga Riana. Selama kamu istriku, tidak ada satupun orang di rumah ini yang berhak menyakitimu. Riana mendongak. Matanya bertemu mata Adrian. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di balik dinginnya wajah pria itu. Bukan kelemahan. Bukan ketidakberdayaan, melainkan kekuasaan. Dan entah mengapa,
Malam itu, jantung Riana berdegup lebih kencang, bukan karena takut semata, tapi karena firasat bahwa pernikahan yang tidak ia minta ini akan menyeretnya ke dalam dunia yang jauh lebih kejam dan jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Pagi pertama Riana sebagai istri Adrian Wiratama dimulai tanpa ucapan selamat pagi. Ia terbangun ketika cahaya matahari menyelinap melalui tirai tebal berwarna abu gelap. Ranjang empuk di bawah tubuhnya terasa asing, terlalu luas, terlalu sunyi. Di sisi lain, tempat tidur Adrian kosong. Dingin. Tak berbekas. Riana bangkit perlahan, duduk dengan punggung kaku. Sejenak ia menatap ruangan itu, kamar megah dengan perabot mahal, lukisan abstrak yang tidak ia pahami, dan aroma kayu mahal yang membuatnya semakin sadar ia bukan lagi gadis desa. Ia menelan ludah. Ketika pintu kamar terbuka, seorang pelayan perempuan masuk dengan langkah sopan. Nyonya diminta turun untuk sarapan, katanya datar, nyaris tanpa senyum. Nyonya. Kata itu terasa berat di telinga Riana. Ia mengangguk kecil, lalu bersiap. Gaun sederhana yang disediakan terasa terlalu rapi, terlalu mahal untuk dirinya. Saat ia melangkah keluar kamar, koridor panjang menyambutnya seperti lorong pengadilan. Dingin. Sunyi. Dipenuhi tatapan tak kasat mata. Ruang makan itu besar. Meja panjang berlapis marmer. Kursi-kursi berderet rapi. Di ujung meja, Adrian sudah duduk di kursi rodanya. Wajahnya tenang, fokus pada tablet di tangannya. Ia tidak menoleh saat Riana masuk. Di sekeliling meja, orang-orang yang belum pernah Riana temui duduk dengan sikap tegap. Seorang perempuan paruh baya dengan perhiasan mencolok, ibunya Adrian. Tatapannya tajam, menelanjangi. Seorang pria muda dengan senyum sinis, adik iparnya. Seorang perempuan lain yang tampak anggun namun dingin, sepupu Adrian. Riana menunduk, memberi salam pelan. Selamat pagi. Tidak ada yang menjawab. Sendok beradu dengan piring. Hanya itu yang terdengar. Ibunda Adrian akhirnya membuka suara. Itu caramu menyapa keluarga suamimu? Nada suaranya lembut, tapi mengandung racun. Riana terkejut. Maaf, Ibu, saya. Bukan, saya, potong perempuan itu dingin. Kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Belajarlah bicara dengan benar. Pipi Riana memanas. Ia mengangguk cepat. Maaf. Adrian akhirnya menoleh. Tatapannya singkat, tapi cukup membuat ibunya terdiam. Hanya sedetik. Lalu ia kembali menatap tabletnya. Riana duduk di kursi yang ditunjukkan pelayan. Tangannya gemetar saat mengambil sendok. Setiap geraknya terasa diawasi. Dinilai. Dihakimi. Kamu sekolah sampai mana? Tanya adik ipar Adrian sambil menyeringai. SMA, jawab Riana jujur. Oh, pria itu tertawa kecil. Pantasan. Satu kata. Tapi cukup untuk menusuk. Ibunda Adrian menyesap tehnya. Adrian, kamu yakin pilihanmu tepat? Katanya tanpa menatap Riana. Lingkungan kita bukan tempat belajar sopan santun. Udara menegang. Riana menunduk, menahan perih di dada. Ia ingin menghilang. Ingin kembali ke rumah kayu yang bocor saat hujan. Tempat di mana ia miskin, tapi tidak direndahkan. Adrian meletakkan tabletnya. Pilihan saya tidak untuk diperdebatkan, katanya tenang. Dan saya tidak ingat meminta pendapat. Sunyi. Ibunya tersenyum tipis.
Tentu, Nak. Ibu hanya khawatir. Kekhawatiran yang berbalut penghinaan. Sarapan berakhir tanpa rasa. Riana berdiri, berniat pergi, ketika sepupu Adrian berbicara, "Sebagai istri, kamu tentu ingin berguna, bukan?" Riana menoleh ragu. "Maksudnya?" "Kami punya acara amal siang ini. Kamu ikut. Jangan mempermalukan keluarga." Itu bukan ajakan. Itu perintah. Aula hotel tempat acara amal berlangsung berkilau. Lampu kristal, gaun mahal, tawa para wanita elit yang terdengar palsu. Riana berdiri di samping Adrian, tangannya dingin, keringat dingin membasahi punggungnya. Bisikan terdengar di mana-mana. "Itu istrinya. Saya. Kasihan Tuan Adrian." Riana tersenyum kaku. Setiap senyum terasa seperti tamparan. Seorang wanita mendekat, menatap Riana dari ujung rambut sampai kaki. "Kamu beruntung sekali," katanya manis. "Menikah dengan pria sehebat Adrian." Riana mengangguk. "Terima kasih. Tapi, kamu yakin sanggup?" Wanita itu berbisik, matanya melirik kursi roda Adrian. Mengurus suami seperti itu bukan hal mudah. Riana ingin membela. Ingin berkata bahwa Adrian bukan beban. Tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sebelum ia sempat menjawab, tangan Adrian bergerak dan menggenggam tangannya. Kuat. Tegas. "Dia tidak perlu memastikan apapun," kata Adrian dingin. "Karena dia istriku." Wanita itu terdiam, lalu tertawa canggung dan pergi. Riana menoleh, menatap Adrian. "Terima kasih." Adrian tidak menjawab. Tapi genggamannya tidak dilepas. Di balik semua kemewahan itu, Riana mulai mengerti satu hal, rumah ini tidak akan pernah ramah padanya. Dan ia benar. Malamnya, saat ia kembali ke kamar, ia mendengar suara dari balik pintu ruang kerja Adrian. Suara lirih, tapi cukup jelas. Dia hanya alat, suara ibunda Adrian terdengar. Gadis desa itu tidak akan bertahan lama. Riana membeku. "Aku akan memastikan dia tahu tempatnya." Jantung Riana berdegup liar. Tangannya gemetar. Nafasnya tercekat. Ia mundur perlahan, air mata jatuh tanpa suara. Di kamar, Riana duduk di tepi ranjang. Dunia ini terlalu besar. Terlalu kejam. Ia hanyalah titik kecil yang bisa dihapus kapan saja. Pintu kamar terbuka. Adrian masuk. Ia menatap Riana lama. "Terlalu lama." "Kamu dengar sesuatu?" tanyanya pelan. Riana menunduk. "Tidak." Adrian menatap wajahnya yang pucat, matanya yang basah. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya berubah. "Mulai sekarang," katanya perlahan, "berbahaya. Jangan pernah berbohong padaku." Riana mendongak, jantungnya bergetar hebat. Ia sadar, rumah ini bukan hanya dingin. Rumah ini adalah medan perang. Riana tidak tidur nyenyak malam itu. Setiap kali ia memejamkan mata, suara ibunda Adrian kembali terngiang di kepalanya, dingin, penuh perhitungan, seolah dirinya hanyalah barang yang bisa dipindahkan kapan saja. Dada Riana terasa sesak. Ia memeluk bantal, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak mau berhenti. Ketika fajar menyingsing, Riana sudah duduk di tepi ranjang. Matanya sembab. Kepalanya pening. Namun hidup di rumah ini tidak memberinya pilihan untuk terlihat lemah. Ia keluar kamar dengan langkah hati-hati.
Lorong panjang itu kembali menyambutnya dengan sunyi yang menekan. Di ujung lorong, ia melihat Adrian di kursi rodanya, berbicara dengan seorang pria bersetelan formal. Nada suaranya rendah, tegas, penuh kendali. "Saya tidak peduli siapa di belakangnya," kata Adrian dingin. "Hentikan sekarang juga." Pria itu mengangguk cepat. "Baik, Tuan." Riana berdiri terpaku. Baru kali ini ia melihat sisi lain Adrian, bukan sebagai suami yang pendiam, melainkan sebagai pemimpin yang tidak memberi ruang untuk dibantah. Ada aura yang membuat orang tunduk, tanpa perlu teriak. Ketika Adrian menoleh dan menyadari keberadaan Riana, ekspresinya kembali datar. "Sudah bangun?" "Iya," jawab Riana pelan. "Temani saya sarapan." Bukan permintaan. Tapi entah mengapa, kali ini Riana tidak merasa diperintah. Sarapan pagi berlangsung lebih sunyi dari biasanya. Beberapa anggota keluarga hadir, namun tidak ada yang berani membuka percakapan. Tatapan Ibunda Adrian menusuk Riana sesekali, seolah mencari celah untuk menyerang. Riana mencoba makan perlahan. Tangannya tidak lagi terlalu gemetar, tapi hatinya masih waspada. Ia sadar, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi alasan untuk merendahkannya. "Kamu tidak perlu ikut acara apapun hari ini," ucap Adrian tiba-tiba. Semua mata tertuju padanya. Ibunya mengangkat alis. "Kenapa tidak?" "Karena saya bilang begitu," jawab Adrian singkat. Nada suaranya tenang, namun mematikan. Ibunya terdiam, rahangnya mengeras menahan emosi. Riana menatap Adrian dengan kaget. Ia tidak menyangka. Hari ini, ia diselamatkan tanpa harus memohon. Setelah sarapan, Adrian meminta Riana mengikutinya ke ruang kerjanya. Jantung Riana kembali berdebar. Ia takut mendengar keputusan lain yang akan memojokkannya. Ruang kerja itu luas, dipenuhi rak buku dan jendela besar yang menghadap taman. Adrian berhenti di depan meja, lalu menatap Riana dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Kamu tidak cocok berada di tengah mereka setiap hari," katanya akhirnya. Riana menelan ludah. "Aku bisa belajar." "Bukan soal bisa atau tidak," potong Adrian. "Mereka tidak berniat menerimamu." Kata-kata itu diucapkan tanpa emosi, namun justru terasa jujur. Riana menunduk. "Aku tahu." Adrian menghela napas pelan. "Selama kamu di rumah ini, kamu di bawah tanggung jawab saya." Riana mengangkat kepala. "Kenapa?" tanyanya spontan. Pertanyaan itu menggantung di udara. Adrian menatapnya lama. "Terlalu lama." "Karena kamu istriku." Jawaban sederhana. Tapi entah mengapa, membuat mata Riana panas. Siang hari, Riana memilih berada di taman belakang. Ia duduk di bangku kayu, menghirup udara segar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa sedikit bebas. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. "Menikmati fasilitas yang bukan milikmu," suara sinis menyapa. Riana menoleh. Sepupu Adrian berdiri dengan senyum meremehkan. "Kamu cepat sekali beradaptasi." Riana berdiri. "Aku hanya duduk." "Jangan sok polos," lanjut perempuan itu mendekat. "Kamu pikir hanya karena Adrian membelamu, kamu aman?" Riana terdiam. "Aku tidak pernah berniat merebut apapun." Sepupu itu tertawa kecil. Gadis desa memang pintar berpura-pura. Satu langkah lagi, jarak mereka semakin dekat. Riana merasakan tekanan. Hinaan.
Ancaman yang tersirat. Cukup. Suara itu datang dari belakang. Adrian. Ia berada beberapa meter di belakang mereka. Wajahnya tenang, tapi matanya dingin dan tajam. Saya tidak mengizinkan siapapun berbicara seperti itu pada istri saya. Sepupu itu tersenyum kaku. Aku hanya bercanda. Bercanda yang merendahkan bukan lelucon, balas Adrian. Dan saya tidak suka. Sunyi menyelimuti taman. Perempuan itu akhirnya mundur, wajahnya merah menahan malu dan amarah. Riana berdiri terpaku. Ia menatap punggung Adrian yang berbalik arah. Jantungnya berdegup cepat. Perasaan aneh menjalari dadanya, campuran antara lega dan bingung. Malam itu, Riana memberanikan diri bicara. "Kenapa kamu selalu membelaku?" tanyanya pelan saat mereka berada di kamar. Adrian berhenti menggerakkan kursi rodanya. Ia menatap jendela, lalu Riana. "Kamu pikir saya menikah untuk melihat istriku diinjak?" Nada suaranya tidak keras, tapi tegas. "Aku bukan siapa-siapa di keluarga ini," ujar Riana lirih. "Aku tidak ingin merepotkanmu." Adrian tersenyum tipis. Sangat tipis. "Kamu meremehkan posisimu sendiri." Ia mendekat sedikit. "Mereka mungkin melihatmu sebagai gadis desa. Tapi selama kamu berdiri di samping saya, mereka tidak akan berani melewati batas." Riana menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat dingin, melainkan keyakinan. Malam itu, ketika lampu kamar dimatikan, Riana berbaring dengan pikiran penuh. Adrian masih tetap pria misterius. Pendiam. Sulit ditebak. Namun satu hal mulai ia sadari. Pria yang dianggap cacat itu bukan lemah. Dan perlahan, tanpa ia sadari, rasa takut di dadanya mulai bergeser menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Harapan. Hujan turun sejak pagi, membasahi halaman rumah besar itu dengan suara yang ritmis namun menekan. Riana berdiri di balik jendela kamar, menatap rintik air yang jatuh satu persatu, seolah menghitung waktu yang berjalan terlalu lambat. Sejak percakapan mereka semalam, ada sesuatu yang berubah, bukan di luar, melainkan di dalam dirinya. Ia mulai memperhatikan Adrian. Bukan hanya sebagai suami yang dingin dan protektif, tetapi sebagai pria dengan diam yang syarat makna. Pagi itu, Riana turun ke lantai bawah dengan langkah ragu. Ia berniat membantu di dapur, sekadar mencari alasan untuk tidak terus terkurung dalam pikirannya sendiri. Namun ketika melewati ruang kerja Adrian, pintunya sedikit terbuka. Dari celah itu, Riana melihat sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas. Adrian duduk menghadap meja, kursi rodanya diparkir rapi. Di hadapannya, sebuah bingkai foto tergeletak terbalik. Tangannya menggenggam tepi meja begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya, yang biasanya tenang, kini tegang, rahangnya mengeras, matanya gelap oleh sesuatu yang tak pernah Riana lihat sebelumnya. Luka. Bukan di tubuh, tapi di jiwa. Riana mundur setengah langkah, berniat pergi. Namun lantai kayu berderit pelan. Adrian menoleh. Tatapan mereka bertemu. Hening menggantung di antara mereka, berat, canggung. Riana ingin meminta maaf karena mengintip, tapi suaranya tak keluar. Adrian menghela napas panjang, lalu membalikkan kursi rodanya. "Kamu butuh sesuatu?" tanyanya datar. Riana menggeleng cepat. "Maaf, aku tidak sengaja." Adrian menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan. "Tidak apa." Namun ada sesuatu yang berbeda.
Jarak yang biasanya tebal kini terasa retak. Siang itu, Adrian harus pergi ke kantor pusat. Riana tidak ikut. Untuk pertama kalinya, ia ditinggal sendirian di rumah besar itu, bersama orang-orang yang jelas tidak menginginkannya. Benar saja. Ibunda Adrian memanggilnya ke ruang duduk. Riana datang dengan jantung berdebar, bersiap menghadapi dingin yang sudah ia hafal. "Kamu tahu kenapa Adrian seperti sekarang?" tanya perempuan itu tanpa basa-basi. Riana terkejut. "Maksud ibu?" "Kursi rodanya," jawabnya tajam. "Kamu tahu ceritanya?" Riana menggeleng pelan. Ibunda Adrian tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah. "Kecelakaan. Tapi bukan kecelakaan biasa." Riana menelan ludah. Ia ingin berhenti mendengar, tapi kakinya terasa terpaku. 2 tahun sebelum kalian menikah, lanjutnya, Adrian hampir mati. Mobilnya jatuh dari jembatan setelah direm sabotase. Jantung Riana mencelos. Sejak itu, dia lumpuh. Sejak itu pula, dia berubah. "Siapa yang melakukan?" tanya Riana tanpa sadar. Ibunda Adrian berdiri, berjalan mendekat. Di keluarga ini, Riana, kekuasaan lebih penting daripada darah. Kata-kata itu menghantam keras. "Dan kamu," lanjutnya pelan, "hanyalah pion kecil dalam permainan besar ini. Jangan berpikir kamu bisa menyembuhkan apapun." Riana berdiri kaku. Dadanya sesak. Ia tidak menjawab. Tidak membantah. Ia tahu, setiap kata bisa menjadi bumerang. Malamnya, Adrian pulang lebih larut dari biasanya. Riana menunggunya di kamar, duduk di tepi ranjang dengan tangan saling menggenggam. Ketika pintu terbuka, ia berdiri refleks. "Kamu belum tidur?" tanya Adrian. Riana menggeleng. "Aku ingin bertanya." Adrian menatapnya lekat. "Tentang apa?" "Tentang kecelakaan itu. Tentang sabotase. Tentang luka yang disembunyikan." Namun ketika Riana membuka mulut, ia ragu. "Tentang kamu," katanya akhirnya. Adrian terdiam. Ia memutar kursi rodanya, mendekat perlahan. "Apa yang ingin kamu tahu?" Riana menarik napas. "Apa kursi roda itu menyakitkan?" Pertanyaan sederhana. Namun jawabannya tidak. Adrian tersenyum tipis. Pahit. Yang menyakitkan bukan kakinya. Ia menatap Riana. Yang menyakitkan adalah ketika kamu sadar, orang-orang yang seharusnya melindungimu justru ingin menjatuhkanmu. Riana merasakan dadanya bergetar. "Aku dengar tentang kecelakaan itu." Tatapan Adrian mengeras. "Dari siapa?" "Ibumu," jawab Riana jujur. Hening. Udara di kamar berubah berat. "Dia tidak seharusnya menceritakan itu," kata Adrian dingin. Riana melangkah mendekat. Perlahan. "Hati-hati. Aku tidak melihatmu lemah," katanya lirih. "Aku melihatmu bertahan." Adrian terdiam lama. Lama sekali. Lalu, tanpa peringatan, ia memalingkan wajah. "Kamu seharusnya tidak terlalu peduli," katanya. "Ini bukan hidupmu." Riana menggeleng. "Sekarang ini, hidupku bersamamu." Kalimat itu meluncur begitu saja. Jujur. Tanpa rencana. Adrian menatapnya kembali. Untuk sesaat, pertahanannya runtuh. Hanya sesaat, tapi cukup bagi Riana untuk melihat kesedihan yang dalam. Di luar kamar,
langkah kaki terdengar. Pelan. Sengaja disamarkan. Riana menoleh ke arah pintu. Ada seseorang menguping. Dan Riana tahu, rahasia Adrian bukan hanya luka masa lalu, melainkan ancaman yang masih hidup, bersembunyi di balik dinding rumah megah ini. Malam itu, ketika lampu dipadamkan, Riana berbaring dengan mata terbuka. Ia sadar satu hal yang menakutkan. Mencintai Adrian berarti bersiap menghadapi musuh yang tidak terlihat. Dan mungkin, bahaya yang tidak akan memberi ampun. Pagi itu, Riana bangun dengan dada yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena lelah, melainkan karena tekad. Percakapan semalam, bisikan di balik pintu, dan pengakuan Adrian tentang luka masa lalunya telah mengubah sesuatu di dalam dirinya. Ia mungkin gadis desa. Ia mungkin tidak mengerti dunia bisnis, intrik keluarga besar, atau bahasa elit yang penuh kepura-puraan. Namun satu hal ia pahami dengan jelas, ia tidak bisa terus diam. Diam hanya akan membuatnya diinjak. Riana berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah cantik dengan mata yang dulu selalu ragu, kini perlahan mengeras. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Aku istrinya, gumamnya. Dan aku tidak akan jadi bayangan. Hari itu, Ibunda Adrian kembali memanggilnya. Namun kali ini, Riana tidak datang dengan kepala tertunduk. Ruang duduk keluarga terasa dingin seperti biasa. Ibunda Adrian duduk anggun di sofa, ditemani adik ipar dan sepupu yang selalu memandang Riana seolah ia noda. Kamu duduk, perintah Ibunda Adrian. Riana duduk. Punggungnya tegak. Tangannya tenang di pangkuan. Kami akan mengadakan jamuan penting minggu ini, kata Ibunda Adrian. Rekan bisnis lama keluarga akan hadir. Kamu ikut. Nada suaranya jelas, mencari celah. Baik, jawab Riana singkat. Ibunda Adrian mengangkat alis. Kamu tahu apa yang diharapkan darimu? Riana menatapnya langsung. Menjadi istri Adrian. Sunyi. Adik ipar Adrian terkekeh kecil. Jangan sok percaya diri. Kamu bisa mempermalukan keluarga ini. Riana menoleh ke arahnya. Senyumnya tipis, sopan, tapi tidak gentar. Aku tidak berniat mempermalukan siapapun. Tapi aku juga tidak berniat direndahkan. Kalimat itu seperti petir kecil di ruang tertutup. Sepupu Adrian menyeringai. Berani juga kamu sekarang. Riana menoleh kembali pada Ibunda Adrian. Jika ada aturan yang perlu aku tahu, katakan dengan jelas. Aku akan belajar. Tapi jangan uji aku dengan sindiran. Ibunda Adrian menyipitkan mata. Lama. Lalu tersenyum tipis, senyum yang berbahaya. Menarik. Sepertinya Adrian benar-benar mengubahmu. Riana bangkit. Jika tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku permisi. Ia melangkah keluar sebelum ada yang sempat menghentikannya. Jantungnya berdebar keras, tapi bukan karena takut. Melainkan karena ia baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Melawan. Sore itu, Adrian pulang lebih cepat. Ia menemukan Riana di ruang baca, dikelilingi buku-buku etiket, sejarah keluarga Wiratama, dan catatan kecil yang ditulis tangan. Kamu sedang apa? Tanyanya. Riana mendongak. Belajar. Belajar apa? Belajar agar tidak jadi bahan tertawaan keluargamu. Adrian terdiam. Ia mendekat, menatap buku-buku itu.
Kamu tidak perlu memaksakan diri. Riana menutup buku. Aku melakukannya bukan untuk mereka. Ia menatap Adrian lurus. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, Adrian tersenyum, sungguh-sungguh. Tidak lebar, tapi hangat. Sangat singkat, namun cukup membuat dada Riana bergetar. Jamuan itu penting, kata Adrian. Dan berbahaya. Aku tahu, jawab Riana. Karena itu aku tidak akan datang sebagai gadis desa yang bisa diinjak. Adrian menatapnya lama. Seolah menilai ulang. Kamu sadar, katanya pelan, begitu kamu berdiri di tengah mereka, kamu akan menjadi sasaran. Riana mengangguk. Aku sudah menjadi sasaran sejak hari pertama. Malam jamuan tiba. Lampu kristal berkilau. Musik klasik mengalun lembut. Para tamu elit berdatangan dengan senyum palsu dan tatapan menilai. Riana melangkah masuk di samping Adrian, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tenang. Bisik-bisik kembali muncul. Namun kali ini, Riana tidak menunduk. Seorang wanita mendekat, tersenyum ramah. Kamu istri Adrian? Benar, jawab Riana sopan. Ah, kamu berbeda dari yang kubayangkan, katanya sambil tersenyum samar. Riana tersenyum balik. Seringkali, bayangan orang keliru. Percakapan demi percakapan berlalu. Riana menjawab dengan tenang. Tidak berlebihan. Tidak gugup. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Ibunda Adrian memperhatikannya dari kejauhan. Wajahnya menegang. Namun bahaya datang ketika seorang pria paruh baya, rekan bisnis lama keluarga, mengangkat suara. Adrian, katanya lantang. Istrimu ini luar biasa. Tapi, apa dia benar-benar memahami dunia yang kamu jalani? Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Riana. Ini ujian. Riana tersenyum tipis. Aku mungkin tidak memahami semua angka dan strategi, katanya pelan namun jelas. Tapi aku memahami satu hal, kesetiaan. Ia menoleh ke Adrian. Dan aku percaya, kesetiaan adalah fondasi terpenting dalam kerjasama apapun. Beberapa tamu mengangguk. Beberapa tersenyum. Pria itu tertawa kecil. Jawaban yang cerdas. Namun ibunda Adrian tidak tersenyum. Malam itu berakhir dengan tepuk tangan dan pujian kecil yang menusuk harga diri orang-orang yang ingin melihat Riana gagal. Di kamar, setelah semuanya usai, Riana duduk lelah. Adrian mendekat. Kamu melakukannya dengan baik, katanya. Riana menghela napas. Aku takut. Tapi kamu tidak lari, balas Adrian. Hening sejenak. Lalu, tanpa disadari Riana, tangan Adrian menyentuh tangannya. Tidak lama. Tidak erat. Tapi nyata. Mulai sekarang, kata Adrian pelan, mereka akan bergerak lebih keras. Riana menatapnya. Aku siap. Namun mereka tidak tahu. Di balik keberhasilan kecil malam itu, seseorang telah menyiapkan jebakan yang jauh lebih kejam. Sebuah skandal. Sebuah fitnah. Sebuah rencana yang tidak hanya akan menghancurkan nama Riana, tapi juga menghancurkan kepercayaan Adrian. Dan saat Riana melangkah lebih jauh ke dalam permainan ini, ia belum menyadari. Perlawanan barunya baru saja dimulai. Pagi itu, rumah besar keluarga Wiratama terasa berbeda. Bukan karena lebih hangat,
melainkan karena tegang. Riana merasakannya sejak membuka mata. Udara seolah menekan dada. Bahkan langkah para pelayan terdengar lebih pelan, seakan semua orang sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang buruk jatuh dari langit. Dan firasat itu tidak salah. Riana baru saja selesai sarapan ketika ponsel di atas meja bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Halo?" Beberapa detik hening, lalu suara perempuan asing terdengar, dingin dan penuh ejekan. "Kamu menikmati peranmu sebagai istri CEO, ya?" Jantung Riana berdegup keras. "Siapa ini?" Tawa kecil terdengar. "Sebentar lagi semua orang akan tahu siapa dirimu sebenarnya." Sambungan terputus. Tangan Riana gemetar. Ia belum sempat memikirkan makna kalimat itu ketika pintu ruang makan terbuka keras. Ibunda Adrian masuk dengan wajah muram, diikuti adik ipar dan sepupu yang kali ini tidak menyembunyikan senyum tipis mereka. "Kamu sudah lihat berita?" tanya Ibunda Adrian tajam. Riana berdiri perlahan. "Berita apa, Bu?" Ibunda Adrian melempar tablet ke atas meja. Layarnya menyala, menampilkan sebuah artikel besar dari media daring ternama. Istri CEO Wiratama diduga memanfaatkan status untuk keuntungan pribadi. Di bawah judul itu, terpampang foto Riana sedang berbincang dengan seorang pria di acara amal beberapa hari lalu. Sudut pengambilan gambar sengaja dibuat ambigu, seolah mereka sangat dekat. Riana terhuyung kecil. "Ini tidak benar." "Kamu yakin?" potong sepupu Adrian sinis. "Atau memang seperti itu caramu naik kelas?" Ibunda Adrian menyilangkan tangan. "Kamu tahu dampak berita seperti ini bagi reputasi keluarga?" Riana menggeleng cepat. Aku tidak melakukan apapun yang dituduhkan." "Bukti berbicara," sahut adik ipar Adrian dingin. "Dan media tidak asal menulis." Air mata Riana menggenang. Dadanya sakit. Nafasnya tercekat. Ia tahu ini jebakan. Tapi ia tidak tahu siapa dalangnya. Dan yang paling menyakitkan, Adrian belum pulang. Berjam-jam berlalu seperti siksaan. Riana duduk di kamar, memeluk lutut, menatap kosong ke arah pintu. Setiap detik terasa seperti menunggu vonis. Hingga akhirnya, suara kursi roda terdengar di lorong. Riana berdiri refleks. Pintu terbuka. Adrian masuk dengan wajah yang sulit dibaca. Tangannya memegang ponsel. Rahangnya mengeras. "Kamu ingin menjelaskan?" tanyanya pelan. Nada suaranya bukan marah, tapi justru lebih menakutkan. Riana mendekat cepat. "Aku tidak melakukan apapun, Adrian. Aku bersumpah." "Foto itu diambil saat acara amal. Aku bahkan tidak mengenalnya." Adrian menatapnya lama. Lama sekali. Seolah menimbang kebenaran dari setiap tarikan napasnya. "Siapa yang menelponmu pagi tadi?" tanyanya tiba-tiba. Riana terkejut. "Kamu tahu?" "Saya tahu semuanya," potong Adrian. Pertanyaannya, apakah kamu tahu siapa yang sedang kamu hadapi? Riana menggeleng pelan. Air matanya jatuh. "Aku hanya ingin jujur. Aku tidak ingin mempermalukanmu." Adrian menghela napas panjang. Lalu, sesuatu berubah. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan satu nomor. "Mulai sekarang," katanya dingin ke arah ponsel, "blokir semua kerjasama dengan media itu. Tarik iklan.
bekukan aset mereka. Riana membelalak. Adrian? Dan, lanjutnya tanpa menoleh, bawa semua data transaksi amal minggu lalu. Saya ingin tahu siapa yang menyentuh nama istri saya. Sunyi. Riana menatap Adrian seolah baru melihatnya untuk pertama kali. Pria itu bukan hanya suami di kursi roda. Ia adalah pusat kekuasaan yang selama ini memilih diam. Adrian mematikan ponsel, lalu menatap Riana. Kamu tidak perlu membela diri. Tapi mereka menyerang istri saya, potong Adrian tajam. Dan itu kesalahan terbesar mereka. Malam itu, rumah Wiratama berubah menjadi ruang perang. Telepon berdering tanpa henti. Nama-nama besar panik. Media menarik artikel. Judul berganti. Tuduhan lenyap seperti asap, terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Ibunda Adrian masuk ke ruang kerja dengan wajah pucat. Apa yang kamu lakukan? Adrian menatapnya tanpa emosi. Membersihkan. Kamu menghancurkan relasi lama keluarga, bentaknya. Relasi yang menyerang istri saya tidak layak dipertahankan, balas Adrian dingin. Ibunya terdiam. Sejak kapan kamu sebegitu melindunginya? Adrian mendekat dengan kursi rodanya. Suaranya rendah, berbahaya. Sejak saya memutuskan berhenti menjadi anak yang diam. Ibunda Adrian menelan ludah. Di sudut ruangan, Riana berdiri gemetar. Hatinya campur aduk antara takut dan terharu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang berdiri di depannya seperti tembok tak tergoyahkan. Namun malam itu belum berakhir. Sebelum tidur, Adrian menghentikan Riana di depan kamar. Mulai sekarang, katanya pelan, mereka tidak hanya menyerangmu. Mereka akan mencoba menghancurkan kita. Riana menatapnya. Aku tidak ingin kamu kehilangan apapun karena aku. Adrian mengangkat wajahnya, menatap Riana lurus. Kamu bukan beban. Ia mendekat sedikit. Kamu adalah alasan. Kalimat itu menghantam dada Riana lebih keras dari fitnah manapun. Namun jauh di luar sana, seseorang mengamati semua ini dengan amarah yang membara. Rencana pertama gagal, tapi permainan belum selesai. Karena kali ini, taruhannya bukan hanya reputasi, melainkan cinta, kekuasaan, dan nyawa. Sejak malam itu, Riana tidak lagi berjalan sendirian di rumah besar keluarga Wiratama. Bukan karena ia takut tersesat, melainkan karena setiap sudut kini terasa mengandung ancaman. Ia menyadari perubahan itu dari hal-hal kecil. Pelayan yang biasanya ramah kini berbicara lebih singkat. Tatapan yang tertunduk terlalu cepat. Pintu yang tertutup lebih rapat dari biasanya. Bahkan suara langkah di lorong terdengar seperti dihitung, teratur, berhati-hati, seolah rumah ini telah menjadi wilayah yang dipetakan ulang. Dan Adrian menjadi pusat dari semuanya. Pria itu tidak lagi sekadar diam dan mengamati. Ia mengatur, mengontrol, memberi perintah dengan ketenangan yang membuat siapapun gemetar. Riana melihatnya bekerja hingga larut malam, ponsel tak pernah jauh dari tangan, wajahnya tegang namun fokus. Kursi rodanya bergerak cepat, seakan menjadi perpanjangan dari tekadnya. Suatu malam, Riana memberanikan diri masuk ke ruang kerja Adrian tanpa mengetuk. Adrian mendongak. Ada apa? Riana menutup pintu pelan. Aku tidak ingin jadi alasan kamu berperang dengan keluargamu sendiri. Adrian meletakkan ponsel, menatapnya lama. Perang ini bukan karena kamu. Lalu karena apa?
Suara Riana bergetar. Karena aku ada di sini, mereka berani menyerang. Adrian tersenyum tipis. Tidak, Riana. Mereka menyerang karena mereka kehilangan kendali. Ia mendekat dengan kursi rodanya. Kehadiranmu hanya mempercepatnya. Riana menelan ludah. Aku takut. Adrian mengangguk. Aku juga. Jawaban itu mengejutkannya. Kamu takut? Riana menatapnya tak percaya. Takut kehilangan, jawab Adrian pelan. Dan saya tidak suka perasaan itu. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan jujur. Riana merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Bukan ketakutan, melainkan kedekatan yang tak bisa lagi disangkal. Malam itu, mereka duduk berdampingan di balkon kamar. Angin malam berembus pelan. Kota berkilau di kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, tidak ada jarak di antara mereka. Jika suatu hari aku harus memilih, kata Adrian tiba-tiba, aku akan memilihmu. Riana menoleh cepat. Jangan katakan itu seolah-olah dunia akan runtuh besok. Adrian tersenyum samar. Di keluarga ini, dunia memang sering runtuh tanpa peringatan. Serangan berikutnya datang lebih halus dan lebih berbahaya. Pagi itu, Riana menerima paket tanpa pengirim. Kotak kecil berwarna coklat. Tidak berat. Namun jantungnya langsung berdebar saat membukanya. Di dalamnya, sebuah flash disk dan secari kertas. Tonton sampai habis. Jika kamu masih berani bertahan. Tangan Riana gemetar. Ia menunggu hingga Adrian pergi rapat sebelum menyalakan laptop. Nalurinya berteriak untuk berhenti, tapi rasa ingin tahu dan ketakutan lebih kuat. Video itu diputar. Gambar pertama membuatnya terpaku. Seorang pria terikat di kursi. Wajahnya babak belur. Darah mengalir dari sudut bibir. Lalu kamera bergeser, memperlihatkan ruangan gelap, suara berat seseorang berbicara di balik bayangan. Ini harga bagi siapapun yang terlalu dekat dengan Adrian Wiratama. Riana menutup mulutnya menahan jeritan. Video berhenti. Air mata jatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan sekadar ancaman reputasi. Ini peringatan nyata. Riana mematikan laptop, dadanya naik turun. Ia tahu, jika ia mengatakan ini pada Adrian, pria itu akan menghancurkan dunia demi melindunginya. Dan justru itulah yang membuat Riana takut. Malamnya, Adrian pulang dengan wajah lelah. Riana menyambutnya dengan senyum tipis yang dipaksakan. Kamu baik-baik saja? Tanya Adrian, menatapnya curiga. Baik, jawab Riana terlalu cepat. Adrian menyipitkan mata. Kamu berbohong. Riana menunduk. Tangannya mengepal. Aku hanya tidak ingin menambah beban. Adrian menghentikan kursi rodanya tepat di depannya. Nada suaranya menurun, tegas. Beban terbesar bagiku adalah ketidaktahuan. Riana menggeleng, air mata jatuh. Jika aku pergi, semuanya akan berhenti, bukan? Kalimat itu membuat udara membeku. Apa maksudmu? Suara Adrian bergetar tipis. Riana mengangkat wajahnya, mata basah. Mereka mengincarku. Jika aku tidak ada, kamu akan aman. Adrian menatapnya lama. Terlalu lama. Lalu wajahnya berubah, bukan marah, melainkan terluka. Kamu pikir aku menikah hanya untuk menyerah ketika keadaan sulit, katanya pelan. Riana terisak.
Aku tidak ingin melihatmu hancur karenaku. Adrian mengangkat tangan, menyentuh pipi Riana. Sentuhan pertama yang benar-benar lembut. Hangat. Nyata. Kamu tidak menghancurkanku, bisiknya. Kamu mengingatkanku kenapa aku harus bertahan. Tangis Riana pecah. Ia berlutut di depan Adrian, memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli siapa yang melihat. Tidak peduli aturan. Tidak peduli dunia. Ia hanya tahu satu hal, ia mencintai pria ini. Namun cinta itu datang dengan harga yang mengerikan. Di tempat lain, Ibunda Adrian menerima laporan dengan wajah dingin. Dia belum pergi, tanyanya. Belum, jawab suara di seberang. Tapi dia mulai goyah. Ibunda Adrian tersenyum tipis. Bagus. Dorong sedikit lagi. Permainan belum selesai. Dan di tengah cinta yang baru tumbuh itu, badai terbesar sedang menunggu untuk menghantam. Karena keputusan Riana berikutnya akan mengubah segalanya. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti racun yang meresap tanpa suara. Riana duduk di tepi ranjang saat fajar belum sepenuhnya terbit. Adrian masih tertidur di kursi rodanya, kepala sedikit bersandar ke sandaran, napasnya teratur namun wajahnya tampak lelah. Ia tertidur di sana karena semalaman tidak meninggalkan ruang kerja, menghadapi ancaman yang bahkan tidak ia ceritakan seluruhnya pada Riana. Riana menatapnya lama. Pria ini telah berdiri di depannya tanpa ragu. Menjadi perisai. Menjadi benteng. Mengorbankan relasi, kekuasaan, bahkan darah dagingnya sendiri. Dan sekarang, nyawanya dipertaruhkan. Riana mengepalkan tangan. Aku tidak bisa membiarkan ini, bisiknya lirih. Ia berdiri pelan, mengambil ponselnya, lalu melangkah keluar kamar tanpa suara. Pesan itu dikirim tepat pukul 6 pagi. Aku bersedia bicara. Tapi aku hanya datang sendiri. Balasan datang cepat. Pintar. Siang ini. Lokasi akan kami kirim. Riana mematikan layar. Jantungnya berdegup keras, tapi wajahnya justru tenang. Terlalu tenang. Seolah ia sudah menerima apapun yang akan terjadi. Pagi itu, ia berpamitan pada Adrian dengan alasan kelelahan dan ingin beristirahat di taman belakang. Adrian menatapnya lama, seakan merasakan sesuatu yang ganjil. Kamu yakin? Tanyanya. Riana tersenyum kecil. Aku hanya ingin udara segar. Adrian mengangguk, meski alisnya berkerut. Jangan jauh-jauh. Riana mengangguk, lalu memalingkan wajahnya agar Adrian tidak melihat matanya yang mulai berkaca. Maafkan aku, Adrian. Ini satu-satunya caraku melindungimu. Lokasi itu sebuah rumah tua di pinggir kota. Sunyi. Terlalu sunyi. Riana melangkah masuk dengan jantung yang hampir meledak. Bau lembab dan debu memenuhi hidungnya. Seorang pria keluar dari balik bayangan. Wajahnya tidak asing. Adik ipar Adrian. Kamu datang, katanya datar. Riana menatapnya tajam. Hentikan semua ini. Pria itu tersenyum kecil. Kamu terlalu mahal untuk dihentikan begitu saja. Berapa? Tanya Riana tanpa basa-basi. Apa yang kalian inginkan dariku? Langkah kaki terdengar dari belakang. Ibunda Adrian muncul dari balik pintu lain. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Kami ingin kamu pergi, katanya lembut. Lenyap dari hidup Adrian. Riana tertawa kecil,
pahit. Dan jika aku menolak, Adrian akan jatuh, jawab perempuan itu tanpa ragu. Bisnisnya, namanya, dan jika perlu, nyawanya. Riana memejamkan mata. Inilah yang ia takuti. Kamu gadis cerdas, lanjut Ibunda Adrian. Kamu tahu, satu-satunya cara menghentikan ini adalah mengorbankan dirimu. Riana membuka mata. Tatapannya tenang, tapi penuh luka. Aku akan pergi. Senyum Ibunda Adrian mengembang. Bagus. Tapi dengan satu syarat, lanjut Riana. Ibunda Adrian mengangkat alis. Jangan sentuh Adrian lagi. Jangan hancurkan hidupnya. Aku akan menghilang tanpa jejak, dan dia tidak akan pernah tahu alasan sebenarnya. Sunyi. Beberapa detik berlalu seperti detik-detik menuju hukuman. Akhirnya, Ibunda Adrian mengangguk pelan. Kesepakatan. Dan disitulah, hati Riana hancur sepenuhnya. Riana tidak kembali ke rumah malam itu. Yang sampai hanyalah sebuah pesan singkat di ponsel Adrian. Maafkan aku. Aku tidak cukup kuat. Adrian membaca pesan itu berulang kali. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Sesuatu di dalam dirinya runtuh dengan suara yang tidak terdengar. Ia mengamuk. Rumah besar itu berubah menjadi neraka. Barang pecah. Suara bentakan menggema. Semua orang berusaha menenangkan dan gagal. Di mana dia? Teriak Adrian. Kalian lakukan apa padanya? Ibunya berdiri tenang. Dia pergi karena pilihannya sendiri. Kata-kata itu membuat Adrian membeku. Kamu bohong, katanya pelan, berbahaya. Hari berubah menjadi minggu. Tidak ada jejak Riana. Adrian berhenti tidur. Berhenti makan. Berhenti peduli pada segalanya kecuali satu hal, mencari Riana. Ia menggali semua koneksi. Mengaktifkan jaringan lama. Membuka kembali luka-luka masa lalu yang pernah ia kubur. Dan perlahan, kebenaran muncul. Rekaman kamera. Transfer rahasia. Percakapan yang disembunyikan. Dan satu nama berdiri paling depan. Ibunya sendiri. Malam itu, Adrian duduk sendirian di ruang kerja. Tangannya gemetar bukan karena lemah, tapi karena amarah yang terlalu pekat. Jika ini harga kekuasaan, bisiknya dingin, maka aku akan membakarnya. Sementara itu, di tempat yang jauh, Riana duduk di kamar kecil dengan jendela sempit. Tidak ada kemewahan. Tidak ada perlindungan. Hanya sepi, dan rasa rindu yang menggerogoti. Ia memeluk lututnya, menangis tanpa suara. Aku mencintaimu, bisiknya pada udara kosong. Dan karena itu, aku pergi. Namun ia tidak tahu. Pengorbanannya tidak menghentikan perang. Ia justru menyalakan api yang jauh lebih besar. Api yang akan membawa Adrian pada satu keputusan terakhir, menghancurkan segalanya demi satu nama. Riana. Adrian tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Pria yang dulu mengendalikan segalanya dengan ketenangan kini hidup dalam satu dorongan tunggal, menemukan Riana. Hari dan malam melebur tanpa batas. Ruang kerja berubah menjadi markas. Peta, dokumen, layar monitor, dan laporan intelijen memenuhi setiap sudut. Kursi rodanya bergerak tanpa henti, seolah tubuhnya tak mengenal lelah. Namun luka yang sesungguhnya bukan pada fisik, melainkan pada dadanya yang terasa kosong. Tidak mungkin dia pergi begitu saja,
Gumam Adrian pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Ia mengingat mata Riana malam itu. Senyumnya yang terlalu tenang. Jawaban-jawaban singkat yang terasa seperti pamit. Semua tanda yang dulu ia abaikan kini kembali menghantamnya tanpa ampun. Dan satu nama terus muncul di benaknya. Ibunya. Bukti pertama datang dari sumber yang tidak pernah Adrian ragukan, kepala keamanan lama keluarga Wiratama. Pria itu datang dengan wajah pucat, membawa sebuah flash disk kecil. "Tuan," katanya lirih. "Saya tidak seharusnya menyimpan ini. Tapi jika Nyonya benar-benar pergi, Anda harus tahu." Video diputar. Rekaman kamera keamanan dari sebuah rumah tua di pinggir kota. Riana terlihat masuk sendirian. Wajahnya tegang, namun langkahnya mantap. Lalu, sosok-sosok lain muncul dari bayangan. Ibunya. Adik iparnya. Adrian menatap layar tanpa berkedip. Rahangnya mengeras. Napasnya tertahan. Setiap detik rekaman terasa seperti menyayat dagingnya sendiri. Ketika video berakhir, ruangan itu sunyi. "Matikan," kata Adrian pelan. Ia memejamkan mata. Saat membukanya kembali, tidak ada lagi kebimbangan di sana. Yang tersisa hanyalah keputusan. "Mulai hari ini," ucapnya dingin, "aku bukan lagi anak yang berusaha menjaga nama keluarga." Ia menatap kepala keamanan itu. "Aku pemiliknya." Ibunda Adrian tidak terkejut ketika pintu ruang duduk ditutup dan dikunci dari dalam. Ia duduk tenang, seolah sudah menunggu momen ini sejak lama. Adrian berhenti tepat di hadapannya. Wajahnya tidak marah. Tidak berteriak. Justru terlalu tenang, dan itulah yang membuat ruangan terasa mencekam. "Di mana Riana?" tanyanya. Ibunya tersenyum kecil. "Aku sudah bilang. Dia pergi." Adrian mengangguk pelan. "Aku ingin mendengarnya sekali lagi. Kali ini, tanpa kebohongan." Perempuan itu menghela napas, lalu berdiri. "Kamu terlalu lemah untuk memimpin selama dia ada. Aku hanya membantu." Adrian tertawa kecil. Pahit. Membantu dengan ancaman. Ibunya tidak menjawab. Adrian menekan tombol di kursi rodanya. Layar besar di dinding menyala, menampilkan rekaman, transfer dana, percakapan rahasia, dan kesepakatan gelap yang selama ini disembunyikan rapi. Wajah ibunya berubah. "Kamu pikir aku tidak tahu?" lanjut Adrian. "Kecelakaan itu, sabotase itu, dan sekarang Riana." Sunyi berubah menjadi ketakutan. "Kamu memilih kekuasaan," kata Adrian dingin. "Dan kehilangan aku." Ibunya menelan ludah. "Kamu tidak akan berani menghancurkan keluargamu sendiri." Adrian mendekat. "Aku akan menghancurkan siapapun yang menyentuh istriku." Hari itu, dunia keluarga Wiratama runtuh dari dalam. Dewan direksi diganti. Aset dibekukan. Relasi lama terputus. Nama-nama besar jatuh satu persatu, diseret oleh bukti yang tak terbantahkan. Media yang dulu menyerang kini bungkam, atau justru berbalik arah. Ibunda Adrian menghilang dari lingkar kekuasaan. Tidak di penjara, tapi terasing. Sendirian. Terbuang oleh sistem yang dulu ia bangun sendiri. Namun bagi Adrian, semua itu tidak berarti apapun tanpa Riana. Ia menemukan petunjuk terakhir dari rekening kecil yang dibuat atas nama palsu. Transaksi rutin. Jumlah kecil. Lokasi terpencil. Dia masih hidup,
bisik Adrian. Dia menunggu. Riana tidak menyangka pintu kamar kecil itu akan terbuka dengan cara seperti itu. Bukan diketuk, bukan didobrak, melainkan dibuka perlahan, disertai suara kursi roda yang sangat ia kenal. Riana. Suara itu membuat dunianya berhenti. Ia berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata langsung mengalir tanpa izin. Adrian, suaranya pecah. Adrian berhenti beberapa langkah darinya. Matanya merah. Wajahnya kurus. Tapi sorot itu masih sama. Tajam. Penuh tekad. "Kamu pikir kamu bisa menghilang dariku?" tanyanya lirih. Riana menangis. "Aku ingin melindungimu." Adrian mendekat, lalu berhenti tepat di hadapannya. Ia mengangkat wajah Riana dengan tangan yang gemetar. "Aku tidak pernah meminta pengorbananmu," katanya pelan. "Aku hanya ingin kamu bertahan bersamaku." Riana terisak. "Aku mencintaimu." "Dan karena itu," balas Adrian, "kita seharusnya berjuang bersama. Bukan saling mengorbankan." Mereka saling menatap dalam diam yang panjang. Luka, rindu, cinta, semuanya bercampur menjadi satu. Namun di balik pertemuan itu, kebenaran terakhir masih belum sepenuhnya terungkap. Karena musuh terbesar belum sepenuhnya jatuh. Dan keputusan terakhir Adrian akan menentukan apakah cinta ini berakhir dengan kebahagiaan atau pengorbanan terakhir yang tak bisa ditarik kembali. Pagi itu tidak datang dengan gemuruh. Tidak ada sirene. Tidak ada teriakan. Tidak ada kejar-kejaran seperti dalam cerita-cerita besar tentang kejatuhan kekuasaan. Pagi itu datang, dengan cahaya lembut yang menembus jendela kamar kecil tempat Riana dan Adrian menghabiskan malam pertama mereka setelah sekian lama terpisah. Riana terbangun lebih dulu. Ia menatap wajah Adrian yang tertidur di kursi rodanya, kepalanya sedikit bersandar ke sandaran, ekspresinya damai, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lihat sebelumnya. Untuk sesaat, Riana hanya duduk diam, menatap pria yang telah mengubah seluruh hidupnya, tanpa pernah memintanya menjadi siapapun selain dirinya sendiri. Ia menyentuh tangan Adrian pelan. Hangat. Nyata. Bukan mimpi. "Adrian," bisiknya. Mata itu terbuka perlahan. Ketika fokusnya menangkap wajah Riana, ia tidak bertanya apapun. Tidak heran. Tidak marah. Ia hanya menghela napas panjang, seolah dunia akhirnya berhenti menekannya. "Kamu masih di sini," katanya lirih. Riana tersenyum, air mata jatuh. "Aku tidak akan pergi lagi." Keputusan terakhir Adrian diumumkan siang itu. Bukan dengan konferensi pers besar. Bukan dengan drama. Melainkan dengan satu surat resmi kepada Dewan Direksi, karyawan, dan dunia bisnis yang selama ini memandangnya sebagai sosok dingin tanpa celah. Ia menyerahkan sebagian besar kekuasaan operasional. Ia membubarkan lingkaran lama. Ia membangun ulang dengan tangan sendiri. Perusahaan ini bukan alat balas dendam, katanya dalam rapat terakhir. Dan bukan pula warisan ketakutan. Ia harus berdiri di atas integritas. Beberapa orang menentang. Banyak yang pergi. Namun yang bertahan adalah mereka yang akhirnya melihat Adrian bukan sebagai legenda yang menakutkan, melainkan pemimpin yang utuh. Riana duduk di sudut ruangan, mendengarkan tanpa ikut campur. Ia tidak lagi merasa kecil. Tidak perlu membuktikan apapun. Kehadirannya saja sudah cukup. Rumah besar keluarga Wiratama tidak lagi terasa seperti penjara.
Sayap kanan rumah ditutup. Ruang-ruang dingin penuh kenangan buruk dibiarkan kosong. Adrian memilih tinggal di bagian belakang rumah, lebih sederhana, lebih hangat, lebih manusiawi. Pelayan-pelayan lama diganti atau dipindahkan. Yang tersisa adalah mereka yang bekerja tanpa bisik-bisik dan tatapan merendahkan. Dan Riana? Ia mengubah rumah itu perlahan. Bukan dengan perabot mahal, melainkan dengan kehidupan. Tanaman hijau di jendela. Tirai yang dibuka setiap pagi. Aroma masakan sederhana yang menyebar ke seluruh ruangan. Tawa kecil yang dulu terasa mustahil kini terdengar nyata. Suatu sore, Riana mendorong kursi roda Adrian di taman belakang. Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan semburat jingga yang hangat. "Kamu menyesal?" tanya Riana pelan. "Menyesal apa?" "Memilihku. Mengorbankan banyak hal." Adrian tersenyum kecil. "Aku menyesal tidak bertemu kamu lebih awal." Riana tertawa kecil sambil menangis. Beberapa bulan kemudian, undangan sederhana dikirimkan. Bukan pesta besar. Bukan simbol kekuasaan. Hanya perayaan kecil, pernikahan ulang. Tanpa tekanan. Tanpa saksi palsu. Hanya janji. Di hadapan beberapa orang terdekat, Adrian menggenggam tangan Riana. "Kali ini," katanya pelan, "aku menikah bukan karena keadaan, tapi karena pilihan." Riana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dan aku memilih bertahan." Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada kamera. Namun kebahagiaan itu terasa lebih nyata dari apapun yang pernah mereka miliki. Malam itu, Riana berdiri di balkon rumah besar yang dulu terasa dingin. Ia menatap ke bawah, ke taman yang kini hidup. Ke jendela-jendela yang memantulkan cahaya hangat. Ke rumah yang akhirnya bernapas. Adrian menghampirinya. "Singgasanamu sudah hangat sekarang," kata Riana lirih. Adrian menggeleng. "Ini bukan singgasanaku." Ia menggenggam tangan Riana. "Ini rumah kita." Riana tersenyum. Ia teringat dirinya yang dulu, gadis desa yang dipaksa menikah, dipandang rendah, dianggap beban. Ia tidak pernah bermimpi menjadi bagian dari dunia ini. Namun kini ia tahu. Ia tidak diangkat oleh status. Ia tidak dilindungi oleh harta. Ia berdiri karena keberanian untuk bertahan dan cinta yang tidak pernah meminta korban. Dan di rumah megah yang akhirnya hangat itu, Riana bukan lagi istri titipan. Ia adalah hati. Ia adalah pilihan. Ia adalah rumah. Tamat.